Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Mukago, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah langkah untuk instalasi MySQL. Kemudian cara pembuatan basis data awal dan juga untuk membuat table. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu kita pergi ke Google Chrome atau aplikasi browser apapun yang kalian punya. Kemudian ketikkan XAMPP download di kolom pencarian Google. Nah, link pertama yang kalian dapat langsung diklik. Sekarang kita sesuaikan spesifikasi dari laptop kita ataupun PC yang akan digunakan untuk mengakses MySQL. Nah, di sini saya telah mendownload aplikasi ini. Jadi kita langsung saja ke download. Di sini kita klik kanan file XAMPP, terus run as administrator, kemudian yes. Silakan tunggu beberapa menit untuk proses instalasinya. Nah, kita lanjut. Di sini next. Di sini kita klik next. Nah, di sini merupakan tempat untuk penginstalan dari aplikasi ini. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai aplikasi ini, maka sudah tidak bisa lagi untuk menginstal. Nah, silakan lanjutkan untuk ke proses instalasi. Tunggu saja beberapa menit. Kemudian setelah selesai proses instalasinya, kita kembali ke disk PC, kemudian masuk ke sistem C. Nah, di sini folder XAMPP yang tadi kita lakukan instalasi, kemudian dibuka, lalu masuk ke ini XAMPP control, klik dua kali. Kemudian nyalakan start pada modul Apache dan juga MySQL. Start. Nah, di sini MySQL sudah bisa dijalankan, akan tetapi untuk menjalankannya kita menggunakan command prompt atau CMD. Dan cara untuk mengakses CMD, kita ketikkan Windows R secara bersamaan. Nah, di sini ketik saja CMD, enter. Sudah masuk ke command prompt. Nah, di sini kita mengetikkan cd/enter. Kemudian cd spasi XAMPP/MySQL/bin. Kemudian enter. Kemudian MySQL _u root _p. Kemudian enter. Nah, di sini kita tidak perlu mengisikan sebuah password, langsung saja enter. Kemudian di sini kita akan melakukan proses pembuatan database awal atau basis data awal. Nah, caranya yaitu ketikkan saja use MySQL titik 2 koma. Nah, ini merupakan hal penting karena apabila kita tidak mengetikkan titik 2 koma maka akan error. Jadi kita enter, kemudian show databases, kemudian titik 2 koma. Nah, di sini belum ada database yang kita buat. Kita baru saja menggunakan database MySQL. Di sini kita akan membuat dengan cara create database. Di sini saya akan membuat database database dari suatu lembaga kursus. Nah, di sini saya namakan kursus, kemudian titik 2 koma, enter. Kemudian lihat lagi show databases titik 2 koma, enter. Nah, ini untuk database yang telah saya buat tadi.
Kemudian ketikkan use kursus, kemudian titik 2, enter. Nah, sekarang sudah menggunakan database yang kita buat tadi. Sekarang lanjut ke proses pembuatan table. Nah, di sini kita mengetikkan create table. Create table yang pertama untuk kelas biologi. Kemudian enter. Nah, buka kurung, nomor induk siswa di sini. Kemudian varchar karakter, jumlah karakter sini 50, tutup kurung, ditambahkan primary key karena ini merupakan primary key, kemudian koma, kemudian nama siswa, varchar, kemudian jumlah karakter, kemudian koma, lalu yang terakhir adalah umur. Umur kita menggunakan char dengan 2 karakter saja, kemudian tutup kurung, titik 2 koma, kemudian enter. Nah, ini untuk tabel biologi sudah jadi. Kemudian kita akan membuat table yang kedua, create table kimia, kemudian enter. Kemudian ikuti table yang telah digunakan di biologi tadi. Nah, di sini saya sudah menggunakan hal yang sama, kemudian tinggal di ketik enter, kemudian buat lagi untuk table yang ketiga, create table matematika. Nah, di sini enter, kemudian ikuti proses yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini enter. Di sini untuk table biologi, table kimia, table matematika sudah jadi. Cara untuk melihatnya yaitu deskripsi, spasi, table untuk yang table pertama biologi, 2 koma, enter. Nah, kemudian untuk table yang kedua, deskripsi, kimia, titik 2 koma, enter. Nah, sekarang untuk table yang ketiga, deskripsi, matematika, kemudian titik 2 koma, enter. Nah, di sini sudah ada hasil dari tabel-tabel ini. Kemudian apabila kita ingin mengisi nomor induk siswa, nama siswa, umur, sekarang kita gunakan dengan cara insert into untuk table yang biologi. Kita akan gunakannya untuk table biologi. Kemudian enter value, kemudian buka kurung. Karena menggunakan varchar, kita menggunakan tanda petik 1, nomor induk siswa, kita menggunakan data random saja. Nah, setelah itu tanda petik 1 lagi, lalu koma, tanda petik 1 untuk nama siswa. Di sini saya gunakan Akbar, tanda petik 1, kemudian koma. Untuk umur kita hanya perlu menuliskan umur saja, tidak perlu menggunakan tanda petik 1 karena tidak menggunakan varchar. Nah, tutup kurung, enter. Kemudian untuk data yang kedua, koma, buka kurung. Untuk data yang kedua,
tanda petik 1, koma, tanda petik 1, Fahim, tanda petik 1, koma, 19. Kemudian tutup kurung, tanda petik 2 apabila sudah selesai, kemudian enter. Nah, untuk melihat kemudian untuk kemudian apabila kita akan melihat data yang tadi kita telah buat di tabel biologi, kita ketikkan select bintang from biologi, kemudian titik 2 koma. Nah, ini untuk data dari kelas biologi. Sedangkan untuk apabila kita ingin mengisi data yang lain untuk tabel kimia matematika, lakukan hal yang sama, yaitu insert into kimia, kemudian enter value, kemudian buka kurung, tanda petik 1, nomor induk, kemudian tanda petik 1 koma, tanda petik 1 lagi, nama, tanda petik 1 lagi, koma, kemudian umur, kemudian tutup kurung, koma, buka kurung lagi, tanda petik 1, nomor induk siswa untuk kelas biologi, kemudian tanda petik 1, koma, tanda petik 1, nama siswa, tanda petik 1, koma, umur 23, tutup kurung, tanda petik titik 2 koma. Nah, kemudian kita enter, kemudian kita lihat hasil dari data tadi, data untuk kelas kimia. Nah, di sini select bintang into kimia, titik 2 koma. Oh maaf, salah, select bukan into tapi select from kimia 2 koma. Nah, untuk datanya kelas kimia ini sudah tertera. Kemudian sekarang kita akan mengisi untuk tabel yang ketiga, yaitu kelas matematika. Nah, di sini kita menambahkan insert untuk matematika dan enter value, kemudian tanda petik 1, nomor induk siswanya, tanda petik 1 koma, nama, kemudian tanda petik 1 koma, umur, tutup kurung, koma, kemudian buka kurung. Untuk data yang kedua kita menggunakan induk siswa, tanda petik 1 koma, terus tanda petik 1 lagi, nama siswa, tanda petik 1 koma, umur. Nah, di sini tanda petik 2 koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul
select bintang from matematika. Titik 2 koma, kita enter. Nah, apabila kita ingin melihat hasil data yang kita buat, silakan ketikkan satu persatu, select from biologi, kemudian untuk tabel yang kedua select bintang from kimia, titik 2 koma. Kemudian untuk matematika sudah ada di sini. Nah, cukup sekian untuk pembuatan instalasi dari MySQL, kemudian pembuatan proses awal untuk database, kemudian untuk membuat table. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.